Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk kita semua. Baik teman-teman sekalian, pada siang hari ini saya akan mereview jurnal internasional tentang mekanika kuantum untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia fisika lanjut pada program Pasca Sarjana FKIP Universitas Riau di bawah bimbingan Ibu Dr. Maria Erna, MSI. Adapun jurnal yang akan saya review pada hari ini adalah review tentang persamaan gelombang Schrödinger. Jadi nanti jurnal ini lengkapnya dapat rekan-rekan download di internet, kemudian nanti untuk mengikuti penjelasan turunan rumusnya bisa melihat video yang saya buat ini. Baik, kita lanjut. Oke, ini di mana menurut KNIGTH dalam mekanika osilasi gerak gelombang dapat dijelaskan dengan persamaan. Kita lihat ini adalah C, persamaan gelombang terhadap X dan T sama dengan A kali E pangkat I KX kurang WT. Jadi ini adalah persamaan umum gelombang, di mana kita ketahui bahwa nilai K itu sama dengan 2pi per lambda. Oke, di mana nilai K-nya adalah 2pi per lambda. Nah, kemudian kita tulis persamaan gelombang yang tidak bergantung pada waktu. Kalau tidak bergantung pada waktu, berarti dia tidak dipengaruhi oleh T. Jadi T-nya dianggap tidak ada. Nah, kemudian kita tulis persamaannya di mana si X sama dengan A kali I 2pi X per lambda. Nah, kenapa bisa menjadi E pangkat I2 Px per lambda, di mana tadi nilai K itu kita ganti dengan 2pi per lambda. Kemudian nilai W dan T-nya tidak ada karena dia adalah fungsi yang tidak bergantung pada waktu. Oke, sehingga persamaannya adalah si X sama dengan A kali E pangkat 2Px per lambda. Nah, kemudian kita buat turunan persamaan dari fungsi gelombang terhadap sumbu X, yaitu do si X per dx sama dengan 2pi kali I per lambda kali A kali E pangkat 2i Px per lambda. Dari mana kita dapatkan turunan persamaan ini? Oke, berdasarkan konsep matematikanya, kita tahu bahwa jika ada sebuah fungsi Y sama dengan E pangkat AX, maka turunan pertama atau Y aksennya itu sama dengan A kali E pangkat AX. Kemudian kalau diturunkan sekali lagi atau derivat keduanya, maka ini menjadi A kali E pangkat AX. Nah, ini baru turunan persamanya. Turunan pertamanya, D si X per DX. Jadi, 2 kali I kali Pi per lambda itu misalkan A. Berarti 2 kali Pi kali I per lambda itu sama dengan A. Nah, kita misalkan A yang ini ya, maksudnya kita misalkan A. Sehingga diturunkan, maka dia akan menjadi koefisien seperti ini. Menjadi 2pi kali I per X, 2 kali Pi kali I per lambda, kali A kali E pangkat 2 kali I kali Pi kali X per lambda. Nah, dari konsep inilah didapatkan turunan pertama. Kemudian kita turunkan sekali lagi terhadap X. Berarti ini adalah turunan kedua terhadap X. Nah, kita lihat di sini, sudah saya buatkan tadi, turunan kedua sama dengan A kali E pangkat AX. Nah, tadi ini adalah A-nya. Kalau kita tuliskan berarti A kali A, berarti itu 2pi
kali I per lambda dikali dengan 2 kali Pi kali I per lambda. Sehingga kita dapatkan hasilnya 2 dikali 2 itu 4. Kemudian Pi kali Pi itu Pi kuadrat. Kemudian I kali I itu I kuadrat. Kemudian lambda kali lambda adalah lambda kuadrat. Kemudian di sisi lain, kemarin kita sudah belajar bahwa I itu sama dengan imajiner atau akar dari min 1. Nah, kalau kita lihat, berarti kalau I kuadrat, nah berarti itu akar min 1 kita kuadratkan, ya kan? Nah, berarti akar min 1 dikuadratkan sama dengan min 1. Sehingga ini dapat ditulis menjadi negatif 4 Pi kuadrat per lambda. Nah, itulah dapatnya 4Pi negatif 4Pi kuadrat per lambda. Kemudian ini tetap A dikali E pangkat 2I Pi X per lambda. Oke, jadi dari situlah kita dapatkan persamaan yang kelima ini. Oke, baik, rekan-rekan, kita lanjut untuk persamaan yang keenam. Oke, ini kita lihat persamaan keenamnya, di mana di sini persamaan 3 itu disubstitusikan ke persamaan 5. Kita lihat tadi persamaan 3 adalah yang ini. Oke, perhatikan ini persamaan 3-nya tadi, si X sama dengan A kali E, kemudian pangkat I 2Px per lambda. Ini kita substitusikan ke persamaan 5, maksudnya adalah di mana nanti nilai A kali E pangkat 2I Px per lambda ini kita ganti dengan si X. Ya, sehingga didapatkan persamaan 6. Oke, jadi ini dia. Jadi persamaan 6 itu dapat kita tulis D kuadrat CX per DX kuadrat sama dengan negatif 4Pi kuadrat per lambda kuadrat dikali CX. Tadi nilai CX ini adalah A kali E pangkat 2I Px per lambda. Tadi sudah ada di persamaan 3. Kemudian kita lanjut, teman-teman, di mana kita tahu ada persamaan De Broglie mengatakan bahwa Pi itu sama dengan H per MV. Ya. Oke, saya perbaiki, di mana lambda sama dengan H per M kali V. Kemudian kalau lambdanya kita kuadratkan, berarti lambda kuadrat sama dengan H kuadrat per M kuadrat V kuadrat. Nah, kenapa ditulis seperti ini? Karena nanti kita membuatnya sesuai dengan yang dibutuhkan pada persamaan berikutnya. Jadi kalau lambda adalah H per MV, kalau lambda kuadrat, H kuadrat per M kuadrat, V kuadrat. Kemudian kita substitusikan persamaan 7 ke persamaan 6. Di mana di sini nilai lambdanya kita ganti dengan H kuadrat per M kuadrat V kuadrat. Oke, jadi lambda kuadrat ini kita ganti dengan ini. Jadi persamaan 7 kita substitusikan ke persamaan 6. Sehingga didapatkanlah sebuah persamaan baru di mana D kuadrat CX per DX kuadrat sama dengan negatif 4Pi kuadrat M kuadrat V kuadrat per H kuadrat dikali CX. Kita lihat ini kan kalau lambda kuadrat itu kan sama dengan H kuadrat per M kuadrat dikali V kuadrat. Sekarang pada persamaan 6, lambdanya itu di bawah, atau kita buat 1 per lambda kuadrat, sehingga ini bisa menjadi M kuadrat V kuadrat per H kuadrat. Nah, sehingga dia menjadi persamaannya seperti ini, 4Pi-nya turun, kemudian yang ini M kuadrat V kuadrat ini adalah
ganti dari 1 per lambda kuadrat. Sehingga si X-nya tetap. Nah, ini adalah persamaan barunya. D kuadrat si X per dx kuadrat sama dengan negatif 4pi kuadrat M kuadrat V kuadrat per H kuadrat dikali si X. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk persamaan 8, katanya adalah kita kelompokkan koefisien-koefisien yang berada pada persamaan 8. Nah, kita lihat pada jurnal ini dikelompokkannya di mana M kuadrat V kuadrat itu dipindahkan ke ruas kanan. Ini dia M kuadrat V kuadrat. Nah, kemudian agar nanti hasilnya tidak berubah atau sama dengan persamaan 8, maka di sini ditulis 8pi kuadrat M. Kenapa di sini 8pi kuadrat M? Karena di sini ditambahkannya per 2M. Jadi di sini M kuadrat V kuadrat per 2M. Oke, dia merubah menjadi persamaan ini. M kuadrat V kuadrat per 2M. Sehingga ini harus diubah menjadi 8pi kuadrat M. Kalau kita kali silang, ini sama saja sebenarnya, di mana M kuadrat V kuadrat per 2M. Nah, kalau kita kali dengan 8pi kuadrat M, maka ini akan dapatnya M dengan M habis. Kemudian 8 dengan 2, 4. Dapatnya tetap 4 M kuadrat V kuadrat pi kuadrat. Akan sama dengan ini, ya. Tapi ini diubah bentuknya. Oke, mungkin sampai sini paham. Kemudian ini adalah 1 per si X. Diambil dari sini, karena ini dia dikali silang dipindahkan ke bawah, maka si menjadi 1 per si. Kemudian ini D kuadrat si X per dx kuadrat. Jadi ini hanya penggrupkan atau perubahan bentuk dari persamaan 8. Tapi kalau kita lihat, dia sama saja, tetapi hanya diubah bentuknya. Jadi tidak ada yang berubah. Ya, kita lihat teman-teman, ini kan terbukti nih M kuadrat V kuadrat per 2M dikali dengan 8pi kuadrat M itu hasilnya kan ini, 4pi kuadrat M kuadrat V kuadrat. Oke, jadi persamaan 9 hanya penataan ulang dari persamaan 8. Baik, kemudian kita lanjut. Oke, ini untuk persamaan 10, tadi persamaan 9 sudah. Kita lihat untuk persamaan 10. Oke, di sini dikatakan bahwa kita ketahui bahwa energi kinetik, di sini diberi notasi T, rumusnya adalah T sama dengan setengah MV kuadrat. Ini rumus umum yang sudah kita ketahui bersama, bahwa energi kinetik atau di sini notasinya adalah T sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, setengah MV kuadrat ini bisa kita ubah dalam bentuk lain, yaitu M kuadrat V kuadrat per 2M. Nah, kenapa diubah sebentuk ini? Karena kita ingin menyesuaikan dengan persamaan 9 tadi. Nah, boleh diubah bentuk asal tidak merubah arti. Jadi setengah MV kuadrat, kalau kita lihat, setengah MV kuadrat itu kan sama persis dengan M kuadrat V kuadrat per 2M. Oke, begini maksudnya teman-teman, M kuadrat V kuadrat per 2M itu, ini kan habis nih kuadratnya kita habiskan, M-nya habis yang di bawah, ini kan sama dengan setengah M V kuadrat. Jadi yang sebelah kanan yang saya lingkar ini hanya pengubahan bentuk dari yang pertama, yaitu dari setengah MV kuadrat. Oke, kemudian kita lanjut untuk persamaan yang ke-11, di mana di sini dibilang kita substitusikan persamaan 9 ke persamaan 10. Nah, artinya apa? Di mana M kuadrat V kuadrat per 2M itu kan sama dengan T, jadi kita ganti dia. Jadi
T sama dengan, ini tetap negatif H kuadrat per 8 Pi kuadrat M dikali 1 per Cx dikali D kuadrat Cx per Dx kuadrat. Kemudian recalling atau kita panggil kembali ingatan bahwa energi total itu sama dengan T, tadi energi kinetik, ditambah dengan V, yaitu energi potensial. Sehingga bisa kita tulis persamaan baru di mana energi total sama dengan negatif H kuadrat per 8 Pi kuadrat M kali 1 per Cx kali D kuadrat Cx per Dx kuadrat ditambah V. Jadi ini persamaan energinya. Kita udah tahu dulu bahwa energi total sama dengan energi kinetik sama dengan ditambah dengan energi potensial. Jadi ini adalah T atau energi kinetik, kemudian V-nya adalah energi potensial. Kemudian kita lanjut untuk persamaan berikutnya. Oke. Kita menyusun kembali dari persamaan 12. Jadi di sini persamaan 12 menurut jurnal ini kita susun ulang. Nah, seperti pada persamaan 13 ini. Dari E sama dengan negatif H kuadrat per 8 Pi kuadrat M kali 1 per Cx kali D kuadrat Cx per Dx kuadrat tambah V itu diubah menjadi D kuadrat Cx per Dx kuadrat tambah 8 Pi kuadrat M per H kuadrat kali E kurang V Cx sama dengan 0. Nah, coba kita rinci bagaimana cara penyubahan atau penyusunannya. Oke, baik teman-teman sekalian, ini kan kita dapatkan persamaan yang di atas. Yang pertama, di mana E itu sama dengan negatif H kuadrat per 8 Pi kuadrat M dikali 1 per Cx, kemudian dikali D kuadrat Cx per Dx kuadrat tambah V. Nah, kita ubah dulu di sini dibentuk di mana dibentuknya E kurang V. Ini pindahkan ke kiri ya. Sama dengan negatif H kuadrat per 8 Pi kuadrat M dikali 1 per Cx. Oke, kemudian dikali D kuadrat Cx per Dx kuadrat. Oke, ini jadi persamaannya. Nah, kemudian kita lanjutkan, di mana di sini 1 per Cx itu kita kalikan ke kanan, sehingga dia menjadi E kurang V, ya, E kurang V dikali Cx sama dengan negatif H kuadrat per 8 Pi kuadrat M dikali dengan D kuadrat Cx per Dx kuadrat. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan persamaannya. Kemudian yang ini, yang negatif, yang ini negatif H kuadrat per 8 Pi kuadrat M itu kita kali silang ke kiri, sehingga didapatkan persamaan adalah E kurang V dikali Cx
kemudian dikali negatif H kuadrat per 8 pi kuadrat M sama dengan D kuadrat CX per DX kuadrat. Oke, jadi nanti ini kalau kita kalikan hasilnya negatif, negatifnya boleh kita pindahkan ke depan ya. Dari sini boleh kita pindahkan ke sini, sehingga dia menjadi negatif. Oke, yang ini boleh kita hapus, sehingga dia menjadi negatif E kurang V kali CX kali H kuadrat per 8 pi kuadrat M sama dengan D kuadrat CX per DX. Kemudian, kalau ini kita selesaikan, oke, maaf saya tulis di sini, kita pindah ruaskan yang di kiri ke kanan. Jadi yang ini kita pindah ruaskan, berarti kita anggap 0. Ini sama dengan D kuadrat CX per DX kuadrat. Oke, ini lupa tadi kuadratnya, per DX kuadrat. Nah, ini kalau kita pindah ruaskan ke kanan, dari negatif, maka dia menjadi positif, yaitu tambah dalam kurung E kurang V dikali CX, kemudian dikali dengan H kuadrat per 8 pi kuadrat M. Nah, inilah langkah-langkah di mana kita dapatkan persamaan ini. Ini kan udah sama nih, di mana D kuadrat CX per DX kuadrat ditambah. Oke, kalau ini ditulis di depan boleh ditambah 8 pi kuadrat M. Oke, sorry teman-teman, saya terbalik sedikit. Oke, kita perbaiki tadi di sini. Jadi tadi saya bilang bahwa yang persamaan negatif H kuadrat per 8 pi kuadrat M itu kita kali silang. Nah, maka hasilnya bukan H kuadrat per 8 pi kuadrat M. Tapi hasilnya adalah terbalik itu. Hasilnya yang benar adalah ini menjadi 8 pi kuadrat M per H kuadrat. Jadi nanti yang di sini juga sama, ini menjadi 8 pi kuadrat M per H kuadrat. Nah, dari penjelasan inilah kita dapatkan rumus di mana D kuadrat CX per DX kuadrat ditambah 8 pi kuadrat M per H kuadrat kali E kurang V CX sama dengan 0. Nah, kebetulan di sini E kurang V-nya, E kurang V kali CX saya tulis duluan. Kalau 8 pi kuadrat M per H kuadrat saya tulis duluan, maka persamaannya sama persis dengan persamaan 12. Jadi dengan persamaan 13. Jadi persamaan 12 diubah bentuk menjadi persamaan 13 dengan cara langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, baik rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan yang terakhir. Nah, yang tadi itu adalah untuk persamaan satu dimensi, yaitu hanya untuk sumbu X saja. Nah, lalu bagaimana kalau dia 3 dimensi? Kita perhatikan, ya hanya menambah sumbu Y dan sumbu Z. Kita tahu bahwa kalau satu dimensi itu hanya pada sumbu X saja, sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z saja. Tapi biasanya lebih sering digunakan di sumbu X. Nah, kalau dia 3 dimensi, berarti ininya yang kita tambah. Ada sumbu Y, ada sumbu Z.
Maka nanti persamaannya menjadi seperti persamaan 14 ini, di mana do kuadrat si per dx kuadrat tambah do kuadrat si per dy kuadrat tambah do kuadrat si per dz kuadrat. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa dia berada pada posisi atau keadaan 3 dimensi. Kemudian 8pi kuadrat M per H kuadrat dikali E kurang V per C itu sama dengan 0. Oke, jadi teman-teman demikianlah review tentang persamaan gelombang Schrödinger dari jurnal yang saya sebutkan di awal tadi. Oke, baik teman-teman, ternyata demikian saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kemudian ikuti terus videonya dan nantikan video berikutnya tentang materi kimia fisika lanjut. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-temannya yang lain. Oke, demikian saja. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam bahagia untuk kita semua.